Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Karena saya buat ini malam-malam ya. Oke, untuk kalian semuanya siswa kelas 10 TKP, semangat pagi. Oke, kita seperti janji saya kemarin, saya akan menjelaskan tentang bab 2 yang kalian sudah rangkum sebelumnya. Nah, karena kalian sudah ngerangkum, saya rasa kalian masih mengingat apa sih isi dari bab 2 itu. Oke, jadi bab 2 ini judulnya adalah kelangkaan. Nah, kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu apa? Yaitu kelangkaan. Yuk kita kupas habis yuk apa maksudnya dari materi kita tentang kelangkaan ini. Ya, ini materi ekonomi dan bisnis ya. Oke, kita lanjut ya. Ada 3 sebab utama di balik masalah ekonomi. Yang pertama, keinginan manusia yang tidak dapat dipenuhi di hadapan dengan jumlah barang dan jasa yang sangat terbatas. Ya, jadi keinginan manusia itu banyak sekali, sedangkan barang-barang atau jasanya sangat-sangat terbatas. Nah, contohnya seperti ini. Kita sebagai manusia itu yang tadinya sudah punya mobil, salah ya. Yang tadinya kita itu sudah punya sepeda. Kemudian kita masih pengen motor. Punya motor 1, pengen 2 motornya. Setelah udah punya motor 2, masih pengen mobil. Nah, dengan kendaraan-kendaraan kita yang banyak itu, kita kan harus mengisi bensin tersebut ya. Nah, dengan selalu kita mengisi bensin tersebut, tahu sendiri bensin itu dari apa? Dari batu bara. Sedangkan batu bara itu tidak dapat diperbarui atau tidak dapat diperkembangbiakan. Jadi batu bara itu kita pakai tidak bisa lagi diperbarui gitu. Jadi makin lama batu bara yang ada di muka bumi ini lama-lama akan semakin habis. Nah, itu ya maksudnya ya. Nah, sebab yang kedua, kelangkaan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Nah, sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan kita itu sangat langka. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada hubungannya sama keinginan manusia. Nah, keinginan manusia itu selalu tidak dapat puas gitu ya. Misal kita udah makan nasi, nanti ada es krim masih mau makan es krim, ya kan? Nanti ada coklat masih mau makan coklat, ada cemilan masih mau makan cemilan, ya kan? Itu keinginan manusia, sifat manusia seperti itu, tidak pernah puas gitu ya. Nah, sedangkan sumber daya yang ada di muka bumi ini itu sangatlah langka, terbatas sekali jumlahnya, begitu ya. Nah, sebab yang ketiga adalah sumber daya memiliki kegunaan alternatif. Nah, sumber daya yang ada di dunia ini dia memiliki kegunaan alternatif. Apa itu kegunaan alternatif? Yaitu kegunaan lainnya. Jadi dia bisa dipergunakan beberapa manfaat, tidak hanya untuk suatu hal, tapi bisa alternatif lain atau bisa digunakan untuk hal-hal yang lain gitu ya. Kita contohkan aja tanah ya. Tanah yang ada di muka bumi ini itu bisa digunakan, bisa tidak hanya untuk perumahan saja, tapi tanah itu juga bisa dijadikan lahan pertanian atau mungkin lapangan tenis, atau mungkin bisa untuk bandara, ya kan, dan lain-lainnya lagi gitu. Itu jadi masalah karena apa? Kita harus menentukan lahan kita itu harus digunakan untuk apa gitu ya. Oke, kita bisa lanjut lagi. Yang A, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Apa betul begitu? Nah, kalian pasti tahu ya. Jadi kalian tuh membutuhkan apa? Itu
Maksudnya kebutuhan kalian itu apa ya? Nah, betul tidak? Semua kebutuhan untuk mencapai kemakmuran kita. Nah, itu tadi pengertian dari kebutuhan. Nah, ada lagi jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan ada yang pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Itu terbagi atas kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya, gitu ya. Nah, ini jadi kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya ada 3. Nah, kebutuhan primer itu apa ya? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling pokok, yang paling utama dari kebutuhan-kebutuhan manusia, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling utama, paling pokok ya. Terus yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu merupakan kebutuhan pelengkap atau kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, kebutuhan sekunder ini contohnya adalah sebuah, tadi kan ada pakaian. Nah, yang melengkapi pakaian itu apa? Aksesoris-aksesorisnya seperti tas, sepatu, terus perlengkapan-perlengkapan yang lainnya gitu ya. Terus yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Umumnya kebutuhan ini bisa menjadi menaikkan status sosial orang gitu ya. Jadi misalkan barang-barang mewah yang dimiliki oleh seseorang itu pasti kita bisa tahu, oh orang ini orang kaya. Nah, gitu ya. Bisa aja contohnya mobil, terus tas-tas yang branded ya, kemudian perhiasan mulai dari emas, terus berlian. Nah, itu semua kebutuhan tersier ya, dan banyak lagi contohnya. Oke. Kemudian yang B, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Nah, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Subjek itu siapa sih? Adalah orang yang membutuhkan subjek ya. Ada 2, terbagi atas 2, kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu berarti kebutuhan seseorang ya, perorangan. Nah, kebutuhan perorangan di sini berhubungan dengan apa sih yang dibutuhkan setiap individu atau setiap orang. Misalkan seorang petani membutuhkan cangkul, benih atau bibit ya, terus membutuhkan peralatan pertanian lainnya. Nah, sedangkan seorang guru membutuhkan apa? Buku, terus membutuhkan perangkat pembelajaran, pensil, dan alat-alat peraga lainnya. Nah, seperti kalau kebutuhan individu lainnya mungkin seorang pelajar membutuhkan apa? Sama ya, membutuhkan alat buku gitu ya, pulpen, penggaris, dan yang lainnya lagi, seragam juga gitu. Nah, yang kedua kebutuhan umum itu. Nah, kebutuhan yang tadi individu, sekarang kebutuhan umum untuk orang banyak. Kalau kebutuhan umum ya, untuk masyarakat banyak. Nah, contohnya di sini apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat umum? Jalan raya, jembatan, terus taman kota, jaringan listrik, rumah sakit, sekolahan. Itu kan dibutuhkan oleh orang banyak itu. Nah, yang C, kebutuhan berdasarkan waktu, terbagi atas 2, sekarang dan masa yang akan datang gitu. Kalau kebutuhan sekarang tidak bisa ditunda, pokoknya hari ini juga, detik ini juga dibutuhkan apa? Ketika kita sakit ya, kita langsung harus membutuhkan perawatan, membutuhkan obat ya. Pada saat itu juga nggak bisa ditunda, tahun depan deh kita ke rumah sakit, nggak bisa ya itu ya. Terus misalnya kita lagi lapar, nggak bisa kan ditunda, laparnya besok aja deh baru kita makan, kan nggak bisa. Tapi ya waktu itu kita lapar ya kita harus makan gitu ya. Nah, kebutuhan di masa yang akan mendatang, nah ini masih bisa ditunda, bahkan bisa direncanakan dengan matang. Misalnya kita mau punya cita-cita ingin menjadi seorang dokter, guru, mungkin ada yang mau jadi polisi dan sebagainya ya kan. Nah, itu kita bisa
mulai menabung atau mungkin ada asuransi pendidikan dan yang lainnya gitu ya. Nah, maaf ya ada gangguan sedikit. Oke, kita lanjut ya. Jenis kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Ini sifat pemenuhan kebutuhan. Ini untuk orang, tapi berdasarkan sifat. Nah, yang pertama kebutuhan jasmani atau berhubungan dengan fisik. Ya, yang kedua kebutuhan rohani yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Kalau kebutuhan jasmani berdasarkan fisik, berarti tubuh kita, fisik kita ini butuh apa sih? Pakaian, makanan, minuman, obat-obatan. Nah, itu fisik kita. Kita butuh itu semua. Tapi kalau ke rohani kita, kejiwaan kita, kita tuh butuh apa? Kita butuh bahagia, ya kan? Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berekreasi. Mungkin kita juga membutuhkan nasihat ketika kita lagi down, motivasi, ya kan? Ketika kita lagi down. Terus kita juga membutuhkan ibadah. Nah, dengan cara kita beribadah, kita bisa menenangkan hati kita, jiwa kita, itu ya, untuk kebutuhannya. Oke, dari jenis-jenis kebutuhan ini ada 4 jenis kebutuhan ya. Nanti tolong dihafal, dipahami, dan juga contoh-contohnya. Akan lebih mudah memahami ini jika dengan contoh-contoh. Oke, kita lanjut lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor-faktornya apa saja ya mempengaruhi kebutuhan kita? Yang pertama, lingkungan. Jelas, lingkungan ini sangat mempengaruhi sekali faktor kebutuhan kita. Orang yang berada di lingkungan pegunungan pasti kebutuhannya juga berbeda dengan orang yang berada di pesisir atau pantai. Nah, kalau orang yang berada di pegunungan, dia membutuhkannya apa? Pakaian yang tebal, karena di pegunungan kan sangat-sangatlah dingin. Sedangkan orang yang berada di pesisir pantai itu tidak terlalu membutuhkan jaket, tapi dia butuhkan baju yang biasa saja gitu ya. Nah, seperti kalau di pegunungan orang pasti butuh untuk cocok tanam, ya kan, peralatan-peralatan seperti itu untuk cocok tanam di sana. Sedangkan orang yang di pantai pesisir dia tidak membutuhkan alat-alat bercocok tanam, karena di pinggir pantai tidak mungkin bisa menanam sayur gitu ya. Nah, itu tahu ya perbedaannya. Oke. Lalu yang membedakan lagi kebutuhan itu adalah agama ya. Kalau orang muslim, Islam, dia membutuhkan apa untuk peralatan beribadahnya, seperti Al-Quran, sajadah, tasbih, ya kan. Kalau wanita mukena, kalau laki-laki sarung, dan bermacam-macam lainnya. Tapi kalau yang beragama misalkan Buddha, ya kan, mereka membutuhkan apa, pakaiannya juga berbeda, terus caranya beribadah juga berbeda yang dia butuhkan gitu ya. Tuh. Oke, yang ketiga, adat istiadat. Nah, adat istiadat ini juga sangat-sangatlah berbeda kebutuhannya ya. Kalau misalnya yang berada suku Melayu, dia menggunakan tradisi apa di sana, ya kan? Nah, kemudian kalau yang suku Jawa, dia untuk tradisinya membutuhkan apa-apa saja, itu pasti berbeda, ya kan? Oke, perbedaannya apa lagi? Itu adalah peradaban. Nah, peradaban masa sekarang dan masa dahulu gitu kan, itu peradaban. Nah, peradaban kita sekarang, kita membutuhkan apa? Kalau sekarang membutuhkan handphone, membutuhkan laptop, tapi pada masa nenek moyang kita bertahun-tahun, berabad-abad yang lalu, mereka tidak membutuhkan laptop, tidak membutuhkan handphone gitu ya. Nggak ada juga yang butuh kulkas waktu itu gitu ya. Mereka bercocok tanam, berburu dan sebagainya. Yang dibutuhkan juga lah berbeda gitu. Oke, itu faktor yang mempengaruhi kebutuhan ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang B, kelangkaan. Nah, kelangkaan itu pengertiannya, kelangkaan atau disebut juga scarcity dalam bahasa Inggrisnya ya. Kelangkaan adalah di mana kondisi manusia yang memiliki sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas gitu ya.
Jadi sumber daya yang ada itu terbatas, tapi kita tidak dapat tapi semuanya tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang sangat-sangat banyak. Kemauannya itu banyak manusia. Itu ya. Apakah itu Anda? Bercanda ya. Oke, penyebab kelangkaan. Ada 4 penyebabnya. Yang pertama, keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. Itu tadi sumber daya alamnya yang sangat terbatas. Kenapa seperti itu? Coba kalau kayu yang ada di hutan sana itu ditebang sama manusia yang banyak, lebih banyak jumlahnya manusia yang membutuhkan kayu itu. Nah, kalau kayu itu ditebang semua, dia untuk jadi sebesar itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan kita manusia semuanya butuhkan rumah untuk dibangun dari kayu itu. Bayangkan, ya kan? Terus yang B, kenapa bisa ada kelangkaan? Karena apa? Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, sumber daya alam akibat ulah manusia itu bisa menyebabkan kelangkaan. Misalkan saja orang itu mengambil lahan dengan cara digunduli, ya kan? Hutan semuanya ditebang. Pasti alam itu akan rusak. Kalau alam itu sudah rusak, ya udah, kita tidak punya lagi hutan yang hijau, ya kan? Terus seperti batu bara diambil manusia, itu semuanya diambil. Tidak ada campur tangan pemerintah yang melarang untuk mengambil batu bara secara luar biasa, gitu kan? Di sini pemerintah ikut campur tangan supaya sumber daya alam kita itu terlalu terjaga, tidak diambil dengan secara buas oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Nah, jika kerusakan alam terjadi, ya sudah, kelangkaan lah yang akan terjadi, gitu ya. Terus kenapa lagi terjadinya kelangkaan? Sebabnya kenapa ya? Karena keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya ekonomi yang ada, gitu. Jadi kita sebagai manusia itu masih sulit untuk mengelola sumber daya alam kita, ya. Jadi kita itu masih belum memiliki teknologi yang canggih untuk mengelola sumber daya alam kita dengan baik, gitu ya. Nah, seperti kita saja punya di Kalimantan, apalagi di Penajam ya, kita itu punya banyak sekali tumbuh dengan subur yaitu apa? Yaitu kelapa sawit. Nah, banyak sekali tumbuh dengan subur di tanah Penajam Pasir Utara ini adalah kelapa sawit. Tapi kita belum bisa mengelola kelapa sawit itu sendiri sampai jadi minyak goreng yang siap untuk dipasarkan. Nah, kita baru bisa mengelola di Penajam, baru bisa mengelola kelapa sawit itu jadi kelapa dari minyak mentah saja, belum bisa langsung dipasarkan. Nah, kita harus mengirimnya lagi ke daerah lain untuk diolah menjadi minyak makan yang sehat, yang bisa langsung dikemas dan dipasarkan. Itu kan sayang sekali, dan harapan kita di antara kalian nanti bisa menemukan mesin yang dapat mengelola itu semuanya, dan kita bisa punya produk dari Penajam itu sendiri. Mudah-mudahan lah ya, amin. Nah, yang keempat, kenapa jadi adanya kelangkaan tuh? Karena peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan kita itu meningkat lebih cepat dibandingkan dengan alat pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Contohnya aja, kita itu kayak pengennya makan makanan yang instan terus, makan makanan yang enak terus, ya kan? Kalau kita itu pengennya saat itu kita lapar, makanan langsung ada, gitu kan? Nah, pengen enggak kayak gitu? Tapi alatnya untuk menciptakan makanan yang siap saji dan sehat itulah yang tidak ada. Itu paham ya?
Jadi kebutuhan kita itu sangat-sangatlah cepat, keinginan kita tuh banyak pengennya, tapi alat pemuas kebutuhan itu yang tidak ada gitu. Contohnya lagi yang mungkin kalian bisa lebih paham, kita menginginkan rumah tingkat besar, ya kan? Tapi untuk menciptakan itu semua, alatnya yang tidak ada di sumber daya alam. Kalau anggap saja semua orang pengen punya rumah tingkat 5, nah itu semuanya bahan-bahannya dari mana? Ya dari alam, semen apa semuanya itu kan dari alam gitu ya. Oke, untuk kelangkaan sampai di sini, mungkin kita lanjut lagi ya. Yang C, masalah pokok ekonomi. Jadi masalah pokok ekonomi ini adalah kelangkaan itu sendiri. Nah, di mana pada ekonomi modern, masalah ekonomi itu dapat terakomodasi dengan dalam 3 pertanyaan, yaitu barang apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, dan bagaimana memproduksi. Nah, jadi permasalahannya begini. Kita tuh kira-kira yang laku di pasaran itu barang apa ya? Nah, itu maksudnya dari barang apa yang diproduksi. Nah, berapa jumlahnya? Kira-kira berapa jumlahnya yang dapat laku? Misalnya tadi barang apa ya yang diproduksi, kira-kira oh ya sudah kita bikin kue. Nah, kalau gitu kuenya berapa jumlahnya yang kita produksi? Kalau terlalu banyak nanti tidak laku, kalau terlalu sedikit nanti masih banyak yang mau. Itu. Nah, yang ketiga, bagaimana memproduksinya? Bagaimana cara memproduksinya? Kalau kita bikin secara manual, terlalu lama, tidak cepat mendapatkan barangnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan mesin itu sangat mahal harganya. Nah, gitu ya, itu ya. Jadi permasalahannya lagi. Ada lagi masalah ekonomi, ya ini ekonomi makro atau masalah ekonomi secara global atau meluas, itu namanya makro. Ya, ada lagi mikro. Kalau ekonomi mikro itu masalah perekonomian yang sifatnya lebih sempit ya, gitu ya. Kalau makro sifatnya lebih global atau lebih luas, yaitu apa aja masalahnya? Pertumbuhan ekonomi ini kan tidak selalu sama. Ada suatu daerah pertumbuhan ekonominya cepat, tapi ada suatu daerah yang pertumbuhan ekonominya lambat. Itu jadi masalah ya. Terus ketidakstabilan ekonomi. Nah, ketidakstabilan ekonomi ini. Nah, kadang ekonomi ini naik turun, ya kan? Seperti harga BBM aja kadang naik, kadang turun. Nah, itu ya menjadi permasalahannya lagi. Terus masalahnya apa lagi? Pengangguran. Nah, itu. Kalau masalah pengangguran ini agak rumit ya, karena seperti ini. Banyak sekali tiap tahun sekolah atau perguruan tinggi itu meluluskan siswa-siswinya. Nah, sedangkan mereka semuanya membutuhkan lapangan pekerjaan, sedangkan lapangan pekerjaan yang ada itu sangatlah sedikit. Nah, itu ya masalah semua negara, bukan hanya Indonesia saja ya. Kemudian inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu adalah peredaran uang yang ada di masyarakat itu lebih banyak, yang menyebabkan harga-harga barang menjadi naik. Nah, itulah namanya inflasi. Wah, kalau harga-harga jadi naik, mahal semua, wah ini lebih bahaya ini, ya kan? Terus neraca perdagangan dan neraca pembayaran ya. Itu-itunya di masalah ekonomi, baik itu tadi ekonomi modern maupun ekonomi makro. Oke, kita lanjut. Biaya oportunitas. Nah, dengan adanya kelangkaan, manusia harus tetap mempunyai konsekuensi yang luas dan rumit dalam menjalani hidup. Walaupun adanya kelangkaan, tapi kita harus tetap bisa menjalani hidup. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melakukan alternatif pilihan. Dalam melakukan alternatif pilihan, maksudnya gini ya, alternatif pilihan itu contohnya gini, kalau beras lagi mahal, misalnya beras yang biasa kita konsumsi itu beras yang merek bagus. Nah, ketika mahal banget, kita bukan nggak bisa beli ya, sayang lah kalau harus beli itu, padahal banyak yang mau dibeli lainnya. Nah, kita memilihlah beras yang harganya lebih murah, tapi ya dengan kualitas ya tentunya tidak sama dengan yang mahal tadi. Nah, gitu ya. Itu merupakan contoh
pilihan yang harus kita ambil. Atau mungkin gini, contohnya lagi ya, kita melakukan pilihan, kita dapat 2 pilihan pekerjaan, misalnya pekerjaan yang dekat dengan rumah tapi gajinya sedikit, atau pekerjaan yang jauh dari rumah tapi gajinya besar. Nah itu dia ya, kita harus memilih gitu ya. Nah pada saat kita melakukan pilihan itu, ketika kita memilih salah satu, kita menolak salah satunya, nah itu terjadi adanya biaya oportunitas. Nah apa itu biaya oportunitas? Biaya oportunitas adalah alternatif terbaik yang kita korbankan atau abaikan ketika menetapkan pilihan atau keputusan. Nah itu tadi. Nah ketika kita memilih, yang kita pilih itu tidak semerta-merta itu saja yang kita lihat, tapi yang tidak kita pilih pun itu menjadi suatu hal yang harus diperhitungkan juga. Yang kita korbankan itu harus diperhitungkan juga. Itulah yang tadi disebut biaya oportunitas, adalah yang tidak kita pilih tadi, itu termasuk biaya oportunitas gitu. Nah jangan sampai yang kita korbankan tadi itu lebih memberi keuntungan lebih banyak. Nah kalau yang kita korbankan itu kita harusnya memperoleh keuntungan yang lebih banyak, tapi kok kita korbankan, itu namanya salah pilih gitu ya. Jadi kita menjalani kehidupan ini, kita harus memilih dengan benar-benar dengan bijak. Jangan sampai kita salah pilih gitu ya, sehingga biaya oportunitas kita atau biaya pengorbanan kita itu lebih banyak lah kita ruginya gitu ya. Oke, sekian penjelasan saya. Teruslah berkarya dan selalu menjadi orang yang berguna buat semua orang. Oke, sekian pertemuan kita, semoga bermanfaat. Kita bertemu lain kali. Tetap jaga kesehatan, tetap kalau jalan pakai masker, jaga kesehatan, jaga jarak dengan orang yang tidak kita kenal, bahkan orang yang kita kenal juga. Semoga COVID ini cepat berlalu, kita bisa bertemu, belajar bersama-sama di sekolah. Oke, see you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.